Assalamualaikum, nama saya Zumraatus Saadah. Kita akan mempelajari tentang makromolekul. Makromolekul terbagi menjadi 4, yaitu ada polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Apa yang dimaksud dengan makromolekul? Makromolekul yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Pembentukan polimer biasa disebut dengan polimerisasi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, polimerisasi adisi, yaitu peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap, di mana monomer-monomer tersebut saling berikatan satu sama lainnya, yang tidak ada molekul yang hilang. Contohnya, polimerisasi adisi adalah pembentukan PVC dari monomer vinyl klorida. Yang kedua, polimerisasi kondensasi, yaitu peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang bergugus fungsional, di mana monomer-monomer bergabung satu sama lain dan ada molekul yang hilang, misalnya H2O. Contoh dari polimerisasi kondensasi adalah pembentukan protein dari monomer asam amino. Polimer berdasarkan asal. Polimer berdasarkan asal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada polimer alam. Polimer yang terbentuk secara alami dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh, polimer amilum dari monomer glukosa yang terdapat di biji-bijian. Ada juga dari polimer protein dari monomer asam amino yang terdapat di susu, daging, telur, wol, sutra, dan lain-lain. Sebagai contoh reaksinya, reaksi dari polimerisasi protein. Yang kedua ada polimer semisintetis. Polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya ada selulosa nitrat yang sering dipasarkan dengan nama seluloid. Yang ketiga ada polimer sintetis. Polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintetis dari monomer-monomernya. Sebagai contoh, polimer polietena dari monomer etena yang terdapat pada kabel plastik. Contoh lain yaitu polimer PVC dari monomer vinyl klorida yang terdapat pada pipa pralon, pelapis lantai, dan juga kabel listrik. Berikut reaksi polimer polietena dan PVC. Selanjutnya, kita mempelajari tentang sifat polimer secara umum. Sifat polimer secara umum terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada sifat termal. Mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Yang kedua yaitu sifat kelenturan, mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, biasanya dipunyai oleh polimer sintetis, sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Yang keempat yaitu sifat terhadap panas, termosetting dan termoplas. Termosetting jenis polimer yang tetap keras dan tidak bisa lunak ketika dikenai panas, sedangkan termoplas dapat melunak ketika dikenai panas. Yang kelima yaitu sifat lainnya. Sifat lainnya yang dimiliki polimer yaitu ringan, bobot atau volumenya kecil, tahan korosi, dan kerusakan lingkungan yang agresif. Dimensi yang stabil karena memiliki berat molekul besar. Karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Yaitu berasal dari kata karbon atom C dan hidrat yang artinya air H2O. Unit terkecil karbohidrat yaitu C6 yang disebut dengan sakarida atau gula yang memiliki rumus C6H12O6 atau monosakarida, contohnya yaitu glukosa. Karbohidrat berdasarkan jumlah rantai monomernya. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida terdiri atas 3-6 atom karbon dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Macam-macamnya yaitu ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Contohnya yaitu selanjutnya ada disakarida.
disakarida yaitu senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis ataupun tidak. Contohnya yaitu ada sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Maltosa terdiri dari 2 glukosa, trehalosa terdiri dari 2 glukosa, dan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Contohnya yaitu dari laktosa. Oligosakarida, senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang biasanya merupakan gabungan dari 3-8 monosakarida. Misalnya maltotriosa dan dektrin. Polisakarida. Polisakarida senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Senyawa ini biasa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida dengan rantai lurus atau cabang. Macam-macam polisakarida yaitu amilum, glikogen, inulin, dekstrin, selulosa, kitin, glikosaminoglikan, dan glikoprotein. Adapun struktur selulosa. Struktur monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu konformasi Fischer. Struktur karbohidrat selain ditentukan oleh gugus fungsi, juga dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya terpolarisasi disebabkan atom C asimetris. Ada yang memutar ke kiri yang diberi nama awalan L, levo, dan yang ke kanan diberi nama awalan D, destro. Contohnya yaitu konformasi Howard. Bila C1 dan C6 rumus Fischer berdekatan atau didekatkan, akan menyebabkan rotasi pada ikatan C4 dan C5, membuat oksigen hidroksil pada C5 cukup dekat dan menjalankan adisi nukleofilik pada karbon-karbonil C1. Reaksi ini kemudian menghasilkan struktur hemiacetal siklik yang berbentuk cincin. Sifat karbohidrat. Monosakarida memiliki sifat manis larut dalam air, optis aktif, dan juga gula pereduksi. Yang kedua, disakarida, bersifat manis larut dalam air, hidrolisis menjadi 2 monosakarida yang sejenis maupun yang berlain jenis. Beberapa bersifat gula pereduksi. Polisakarida, amilum memberi warna biru, hidrolisis dengan asam membentuk dekstrin dan akhirnya membentuk glukosa. Selulosa, sukar larut dalam air, asam, ataupun basa encer, larut dalam larutan kuproamonium. Glikogen memberi warna merah, mereduksi Fehling, larut dalam air dan hidrolisis dengan asam membentuk glukosa dan dengan enzim membentuk maltosa. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Asam amino merupakan turunan karboksilat yang mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Jadi, protein merupakan suatu kopolimer. Atom C memiliki 4 tangan mengikat gugus karboksil, gugus amina, rantai samping, dan ikatan hidrogen. Asam amino di dalam air akan berubah menjadi ion-ionnya, yang disebut dengan Zwitter ion. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur protein, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer, merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, ada struktur sekunder, terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Yang ketiga, ada struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Struktur kuarter, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Sifat-sifat protein ada 4. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa.
Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, yaitu dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan dan penambahan logam berat. Pada denaturasi, protein dapat mengalami kerusakan dimulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Lipid merupakan senyawa organik nonpolar yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Lemak atau adiposit yang berisi trigliserida yang memiliki struktur ester yang tersusun dari 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Trigliserida. Adapun struktur asam jenuh dan tak jenuh. Sifat lipid. Sifat lipid itu ada 4, yaitu yang pertama, struktur kimianya sangat bervariasi meskipun sifat kelarutannya mirip. Yang kedua, zat organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Yang ketiga, larut dalam pelarut organik. Yang keempat, ada hubungannya dengan asam-asam lemak atau ester. Semoga bermanfaat. Terima kasih.